Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Semoga anak-anak Bapak dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Karena sekarang kita masih dalam wabah yang melanda negara kita, daerah kita, kampung kita. Terpaksa sekarang kita ini masih melaksanakan pembelajaran tatap maya, bukan tatap muka. Jadi bagi anak bapak yang sekarang ini yang terpaksa keluar rumah, mari kita ikuti, kita laksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker dan cuci tangan. Semoga kita semua terhindar dari virus atau penyakit COVID-19 ini. Dan kita dapat berkumpul dan bersama-sama lagi di sekolah yang sudah sama-sama kita ini. Jadi anak-anak bapak dapat berkumpul dengan teman-temannya dan guru-guru di sekolah. Baiklah anak-anak bapak semuanya, kita masuk lagi pembelajaran di kelas 4, tema 3, peduli terhadap lingkunganku, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita semuanya berdoa. Kita berserah diri kepada Allah. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Ini Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan baca doa tadi, pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah. Amin. Baiklah anak-anak bapak semuanya, pembelajaran kita hari ini yaitu KD-nya hanya 2, KD IPS dan SBDP. IPS yaitu KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. KD SBDP 3.4 memahami karya seni rupa, teknik tempel, membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik. Jadi itulah pembelajaran kita, KD kita di dalam pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 hari ini. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan informasi, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan runtut. Yang kedua, siswa mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi. Siswa mampu menyajikan informasi tentang pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan sistematis. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni montase dengan runtut. Yang keempat, setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu mengapresiasi hasil karya seni montase dengan baik. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan anak bapak semuanya mengikuti dengan baik dari awal sampai akhir pembelajaran kita ini, sehingga anak bapak dapat memahami apa tujuan dan memahami apa aplikasinya dari pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran yang pertama kita mengikuti yaitu bagaimana kita menjaga lingkungan. Menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan adalah merupakan wujud cinta terhadap lingkungan. Seperti gambar yang anak bapak lihat. Dari gambar ini mungkin kita dapat melihat bagaimana keseharian kita.
Seandainya di tempat kita itu dipenuhi oleh sampah, sampah bertebaran di mana-mana, bagaimana mata kita melihat? Bagaimana perasaan kita melihat sampah yang bertebaran yang begitu banyak? Pasti mata anak bapak nggak senang melihatnya. Hati anak bapak nggak sejuk merasakannya. Pasti terlintas di kepala anak bapak, begitu kotornya lingkungan ini, begitu kotor tempat kita ini. Tersentuhlah hati kita untuk membersihkannya, membuang sampah pada tempatnya. Kalau anak-anak bapak sudah mengerjakan seperti itu, berarti anak-anak bapak sudah mengikuti menjaga lingkungan dan juga menggunakan mencintai lingkungan. Itulah buktinya. Ada kesadaran anak bapak untuk membuang sampah pada tempatnya. Berarti anak-anak bapak sudah melaksanakan atau sudah mengaplikasikan mencintai lingkungan. Tapi kalau membiarkan sampah bertebaran, ikut membuang sampah sembarangan, berarti anak-anak bapak belum mencintai lingkungan. Kalau lingkungan kita kotor, kalau lingkungan kita tidak bersih, kitalah yang merasakan atau kita yang berdampak kepada kita, yaitu penyakit. Ya, bagus sekali, penyakit yang datang kepada kita. Lalu bagaimana dengan lingkungan kita ini? Kalau anak bapak dapat memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, seperti ini. Manusia yang berkualitas bukan hanya lihat dari segi pendidikan dan perilakunya sehari-hari, namun dapat terlihat dari cara bagaimana seseorang memperlakukan wilayah atau tempat di mana dia tinggal. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kita terhadap lingkungan. Jadi anak bapak, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam. Seperti di daerah kita ini, kita gunakan lahan-lahan pertanian untuk menanam sayur, menanam tumbuhan yang lain, padi, tomat. Itu kita manfaatkan sumber daya alam. Ada lagi yang hidup di tepi laut. Dia bisa menangkap ikan, memanfaatkan laut itu, karang-karangnya. Itu namanya kita memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam itu kalau kita jaga, alam itu kalau kita pelihara, kita dapat memanfaatkan untuk kelangsungan hidup kita, juga kelangsungan hidup manusia dan keturunan kita semua. Jadi sekarang setelah ini, apakah anak bapak sudah bisa menceritakan bagaimana apa yang telah kamu lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan? Jadi anak bapak sudah menceritakan apa yang telah anak bapak lakukan sebagai bukti cinta terhadap lingkungan. Ya, nanti bapak terima tugasnya melalui portofolionya atau melalui WA-nya saja, ya, dengan bantuan orang tuanya kepada bapak. Menceritakan 2 paragraf cukup apa yang kamu lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan yang dalam keadaan sehari-hari. Kemarin bapak sudah menyuruh anak bapak membuat montase, yaitu mencari gambar-gambar di koran atau majalah tentang lingkungan kita ini. Kita tempel, kita sajikan bagaimana sebenarnya kita itu terhadap lingkungan kita ini. Ya. Jadi dari hasil montase itu, bapak kasih tugas yang pertama, apakah kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Yang kedua, apa makna yang terkandung dalam karya seni montase tersebut? Yang keempat, menurutmu bagaimana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa? Yang kelima, apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Itu hasil karya seni montase kemarin, ya. Jadi demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Dengan tujuan materi atau rangkuman materi kita, yang pertama,
siswa termotivasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, siswa mengetahui bahwa lingkungan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga, dengan montase tema lingkungan, kita memahami makna cinta lingkungan. Yang keempat, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Ya, itulah rangkuman materi pada hari ini, dan juga demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.